mendoakan sampai tadi dinyatakan positif dan akhirnya negatif. Perasaannya gimana? Pertama, saya bersyukur kepada Allah, lega banget, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus support dari perusahaan terutama ya, sama dari pemerintah Saudi sendiri, pelayanannya masya Allah ya, semuanya serba gratis, ya kan? Pelayanannya bagus. Bagus, perhatian juga, memang benar-benar care ya. Terus pada Pak saya itu juga ya, saya appreciate, saya sangat respect ya, beliau tetap menemani saya. Kalau orang lain mungkin yang parno takut ya Mas ya. Bener. Oh ini corona, jangan sampai salaman, jangan sampai batuk dekat saya gitu kan. Tapi beliau enggak. Saya bersama Mas Sudur Al-Misbah ya. Iya, Mas sehat. Alhamdulillah. Gini dong. Gitu. Ini corona ya. Ada orang ya. Oke. Begini, jadi saya melihat beliau ini punya potensi dan beliau pun punya channel juga. Apa nama channelnya? Sudur Al-Misbah ya. Sudur Al-Misbah, nanti di subscribe juga. Jadi begini teman-teman, saya akan bertanya terkait pengalaman beliau selama di sini, dan insya Allah beliau pengalamannya di Arab Saudi sudah mumpuni karena sudah more 5 years lah ya di Saudi. Almost 10 years. Almost 10 years. Jadi nanti kita tanya sama beliau. Asli sampean dari mana, Mas? Dari Jawa Tengah, Jepara, Bumi Kartini, tahu kan Ibu Kartini? Jepara, Ibu Kartini, inspired. Bener loh Pak. Oke. Orang Jepara di sini saya baru nemuin panjenengan berdua. Iya. Orang Jepara. Kebanyakan tuh di sini ya orang Jawa Barat, orang Madura, orang Lombok, NTB, kesana. Jadi kalau orang Jepara tuh jarang. Saya tersesat di sini berarti ya. Tersesat? Aku tersesat. Terus udah berapa tahun di sini? Ya hampir 10 tahun, dari 2011 ya. Dari 2011, awal tahun 2011 saya di sini. This is the first time I came to the KSA. Is 31 Desember. Jadi 31 Desember 2010 saya terbang dari Indonesia itu tanggal 30 ya. 31 Desember. Sampai sini tahun baru. Tahun baru. Jadi kabarnya di sini. Iya, New Year's-nya 2011. Dan di Indonesia berarti waktu itu tahun baru. Iya. Motivasinya apa kok ke Arab Saudi? Yang dipilihkan ada Korea, ada Kanada, dan ada Brunei, juga ada Malaysia. Kok Arab Saudi? Nasib aja deh. Nasib. Karena kan setidaknya itu orang, wah aku pilih Saudi aja deh gitu. Biar apa gitu. Oh gitu. Jadi dari awal ini ya? Dari awal aja. Dari awal gini ya. Saya itu dulu tahu Mic 33 nggak? Mic 3 tahu. Mic 33 itu zaman bahula ya. Zaman bahula. Iya, sebelum ada Facebook gitu. Udah ada sih, cuman kita pakai Mic 33 ya kan. Orang yang ada community gitu kan. Iya, Mic 3 ada. Saya punya teman di desa kan, saya dari desa saya itu. Punya teman, dia itu udah lama, dia ibaratnya itu di kampung itu Badung. Badung ya? Badung ya. Terus saya di Mic 33 itu lihat dia profile kan kecil banget dia. Di belakangnya backgroundnya itu Ka'bah. Masya Allah. Exciting. Aduh, orang Badung gitu aja bisa ke Baitullah gitu. Baitullah. Sedangkan aku ibaratnya ya yang nggak Badung-Badung banget. Iya. Ini kapan ini gitu. Jadi saya tiap sholat saya punya sajadah ya dari pemberian di tetangga haji, habis haji saya diberi sajadah warna hijau. Kalau di Facebook ada ya. Itu salah satu saya pakai waktu sholat dan saya melihat Ka'bah itu. Saya melihat. Ya, kalau di Indonesia itu kan hampir semua sajadah itu pasti ada Ka'bahnya. Pas kita mau sujud itu ada gambar Ka'bahnya. Ya saya itu selalu berdoa pengen ke situ. Insya Allah saya bakal ke situ. Terus biidznillah ya. Terus dia bilang, kok kamu bisa ke situ? Saya bilang gitu. Nanti teman saya di tag ya ini di Facebook juga. Ini ya teman saya, makasih banyak ya. Saya inspirasi dari sampean juga. Namanya siapa? Lupa nanti di ini. Terus abis itu biidznillah saya itu bilang saya pengen menebar nasib juga. Saya lulus SMA itu tahun 2006. Itu abis itu saya dari keluarga gak punya ya. Jadi saya nggak bisa. Ya kalau misalkan dari termasuk saya pribadi, kalau termasuk kita orang yang punya, kita ngapain jadi TKI dan ke Arab Saudi? Iya.
That's Betul. I get it. Jadi saya basicnya itu bahasa sekolah dulu. Sampai apa? Aku di komputer malah. Oh komputer, masya Allah ya. Makanya ini pinter ini. Saya Enggak. kalau cuap-cuap saya boleh aja. Jadi bener sampai itu berarti ke Arab Saudi itu termotivasi dengan melihat foto profil teman sampai yang Badung itu di backgroundnya Ka'bah dan ingin sekali ke Baitullah dan ternyata bisa gitu ya ke Baitullah walaupun ya kita awalnya tujuan ke sini pun dengan cara kita harus memakai visa kerja. Iya, Pak. Ya dia itu kerjanya di Baitullah di Bin Laden. Di Bin Laden. Membangun Ka'bah, membangun Masjidil Haram Masjid, itu. ya, renovasi itu. Gitu. Nah ini pertanyaannya sampai kan tujuannya ini ke Baitullah. Selama berapa tahun sekarang? 10, hampir 10. Sudah berapa kali umroh sampai? Kalau umroh sama di Jeddah sini kita nggak pernah ngitung ya. Nggak pernah hitung. Kalau di Jeddah ya. Kalau Berarti alhamdulillah umroh. Alhamdulillah. Kalau haji? Haji alhamdulillah 1 tahun dan itu gratis. Berarti sudah berapa kali haji? 1 kali. 1 kali. Sama. Wajibnya kan 1 ya. Sama saya juga 1 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah teman-teman, bagi teman-teman yang kerja di Korea dengan gaji ya hampir 20 juta ke atas, tetapi ada minusnya dimanapun ya. Kita kerja dimanapun pasti ada plus, ada minusnya. Tapi kalau di Arab Saudi ini, ya saya pribadi alhamdulillah beragama Islam, ya panjenengan beragama Islam. Jadi suatu keuntungan kita bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan ibadah umrah. Prestis kalau orang. Karena kalau di Indonesia ingin melaksanakan haji itu harus berapa tahun nunggunya? Ya Pak ya? Iya. Tuh, 20 tahun. 20 tahun. Harus 20 tahun dan umroh pun mengeluarkan biaya yang Dan saya tuh berpengalaman banyak. gini ya. Haji itu juga undangan, Mas. Walaupun kamu di sini di Jeddah, saya jadi kerjanya itu kirim barang ke rumah orang. Jadi kerjaan sampean apa ini? Kerja saya ngirim barang mebel ya, kayak model IKEA gitu. Jadi barang udah jadi kita kirim ke rumah-rumah orang Saudi. Oh, yang mereka beli sampean kirim. Saya bagian angkat junjung. Jadi tugas saya berat banget. Biar saya aja yang ngelakuin nih. Sekalian semoga aku doain dapat kerjaan yang enak gitu. Itu Terus. gini, orang Saudi, itu Saudi ya. Dia itu saya tanya udah haji gitu, dia katanya belum. Sini, malahan orang sini. Belum, ya dia tinggal di bawah sana. Al-Waha, ya Al-Waha. Terus Al-Waha Jeddah sini. Dia bilang itu Pak Ali, saya tahu, saya kirim sama beliau dan dia bilang nanti kalau anak saya udah gede. Dia bilang anaknya masih kecil-kecil, repot kalau hajian. Beliau pun ada alasan lah. Alasan. Cuman kan memang panggilan Mas, jadi Betul. walaupun punya duit banyak di sini, terus deket punya duit, kurang apa lagi coba? Kalau kita belum ada niat dan Niat dan panggilan. jadi alhamdulillah penjenengan umroh sudah beberapa kali dan sudah tak terhitung. Haji pun sudah 1 kali, alhamdulillah. Dan itu gratis Mas. Dan itu gratis. Gratis dari maktab. Jadi saya gini, waktu di Riyadh ini ya ceritanya, saya itu ikut Jaliyat namanya. Jaliyat itu kayak sekolah, iya kan? Iya, paham. Saya ikut sekolah itu mungkin sekitar 1 tahun gitu. Jadi habis kerja kita sempetin gitu, udah habis maghrib, kerjanya kan dari jam 7 sampai jam 4. Habis itu, habis maghrib kita ini kuliah lah ibaratnya. Iya. Kelas 1 waktu itu. Terus habis itu setelah 1 tahun ada pengangkatan haji gratis. Tiap tahun memang ada gitu. Ada tiap tahun. Alhamdulillah saya dihajikan dan itu haji VIP. VIP, iya. Di sana kita sama orang Arab. Terus semuanya di kemah itu Masya Allah tersedia apapun makanan itu kita nggak kelaparan, nggak kehausan. Asenan, WC-nya juga banyak. Pokoknya ya Allah nikmat banget itu. Pokoknya itu pengalaman yang sangat berharga. Yang sangat, apalagi itu terkait ibadah ya. Oke. Jenengan di sini selama 10 tahun betah, Mas? Di betah-betahin ya, saya dari Jejaka ya ibaratnya. Dari ini ya, dari Perjaka. Masya Allah. Alhamdulillah. Nemu jodoh di sini apa di Indo? Nemunya di sini sih, cuman di online aja, tetangga. Oh, tetangga. Ya. Kalau gitu aman berarti. Kagak di sini. Aman. Berarti ya pengalamannya berarti sudah banyak lah di sini. Selama pandemi ini kerjaan gimana? Pandemi alhamdulillah perusahaan saya itu tetap berjalan
Tetap berjalan. Tetap. Masya Allah, karena kebanyakan di pandemi ini, ya termasuk saya sih, termasuk saya kena imbasnya, kena itulah gara-gara pandemi ada teman-teman kita juga yang kehilangan pekerjaan, termasuk saya bukan kehilangan, saya sih pekerjaannya ditunda dulu gitu selama pandemi ini. Jadi kalau Pak Panjenengan berarti lancar gitu. Lancar alhamdulillah. Jadi Lancar. gini, ya ada efeknya. Soalnya sekarang kan ada pembelian online. Pembelian online. Customer itu membeli online, nggak ke toko. Waktu Nggak ke itu toko. Malah lebih enak gitu ya? Cuman selama 3 bulan ini kita dipotong 25% dari gaji. Oh gitu Pak? Iya. Ada potongan gaji 25% selama pandemi ini. Itu karena apa? Mungkin ke customer yang berkurang apa gimana? Iya, dari pemasukan dari perusahaan saya itu kan banyak brand ya. Ada disebutin nggak ya? Sebutin aja nggak apa-apa. Starbucks. Oh, Starbucks. Ada H&M itu H&M, Next. Terus di Limol itu ada ya namanya Limol di Tahlia itu matam atau restoran banyak yang branded ya kayak Texas, ada Shake Shack. Berarti ada di company-nya sampean? Sama dia membeli franchise. Jadi Oke. waktu pandemi itu semua tutup Mas. Jadi sangat berpengaruh sekali. Cuman di mebel saya itu dia pembelian lewat online, jadi masih terus berjalan ya. Berarti kalau Panjenengan membandingkan dengan teman-teman kita seperti sopir bis, seperti yang bekerja di rumahan, madam-madam itu takut tuh. Selama pandemi itu, jangankan untuk teman-teman kita mau bekerja tiap hari, seminggu sekalipun waktu pandemi waktu itu sangat susah. Apalagi sopir bis. Sampai kalau berita dibaca di situsnya Saudinesia dan KJRI, banyak sopir bis yang dipulangkan karena mereka yang bergantung kepada jamaah umroh, dan sekarang umroh tutup ya kita mau kerja apa? Iya. Jadi mereka ada yang cuti beberapa bulan dan ada juga yang dipulangkan. Kalau Panjenengan ya alhamdulillah masih digaji, Alhamdulillah. dan walaupun dipotong 25%. Berapa gajinya? Boleh Boleh, disebutin. apa? Sampai sekarang itu alhamdulillah 3.600. 3.600. Itu kalau diuangkan Indonesia 3 kali 4 12, sekitar 14-an. Ya, Nyampe segitu. lah. Cuman kita kan juga di sini Biaya hidup ya. Itu basic salary-nya 2.500. Jadi Ada bonus juga berarti ya, ada overtime segala macam. per tahun ada. Alhamdulillah. Jadi Masya 3.600 itu kita belum kepotong makan, rumah, Oh iya. transfer. Iya, alhamdulillah lah. Netnya berapa kira-kira per bulannya? Ya, kalau saya mungkin bisa 3.000 mungkin bisa ya. 3.000. 3.000. Keren. Bagus kalau bisa 3.000, bisa 2.500 aja itu. Soalnya gini, udah bagus. kita punya kalau kita kan ada luar kota ini, jadi trip luar kota ada trip itu ya. Oh iya. sama overtime-nya itu yang kalau ada overtime bagus. Ya betul. Berarti alhamdulillah yuk gaji aman. Terus saya dapat info dari teman-teman katanya pernah kena corona. Ini beneran. Ini jawab serius deh. Pernah kena corona itu gimana tuh? Katanya sih saya. Ini saya kata teman-teman katanya Mas Sudur Al-Misbah itu pernah kena corona Mas aja. Yup, that's right. Ceritanya gimana kok bisa? Jadi waktu itu gini, sama pandemi itu kita nggak pernah kirim ke Mekah. Nggak pernah kirim ke Mekah selama pandemi. Mungkin ada 2 bulanan dari 2 bulan. Februari itu nggak pernah. Lah waktu bulan Juni saya ada kiriman ke Mekah. Itu company yang nyuruh kan? Pertama kali kita ke Mekah. Jadi customernya itu nipu kita. Terus Dia bilangnya di daerah Jamum, tahu kan? tahu Jamum itu belum termasuk batasan itu. Dia di Nawaria. Waduh, Nawaria itu dekat perkuburan itu. Daerah Nawaria itu. Iya ya, tahu itu Mekah itu. Dari Masjidil Haram pun masih ke sana. Ya dari Masjid Aisyah ke sana lah. Iya, Ke arah Jamum itu. Ini biasanya tuh bawa fresh berarti care, sampai kena demam, sakit apa gimana? kayaknya gitu, kecapean. Mungkin dari berarti faktor pulang ke Jeddah apa gimana nih? Iya, abis itu malamnya kita nginep di situ, paginya masih ada customer ya. Dua customer. Habis itu pulang dia sampai bentar. Di sale itu saya kan nginep. Malamnya itu langsung kayak orang menggigil gitu. Oh, Itu biasanya saya bawa fresh care buat perut biar nggak ini. Itu hari itu. berarti sampai udah ininya demam, sakit, menggigil, setelah itu pulang ke mes,
Ke kos ya. Ke kos, terus Besokan harinya gitu. besokan harinya Terus saya rasakan itu menggigil, terus panas badan, pokoknya nggak enak gitu, makan nggak doyan. Terus saya bilang ke perusahaan, saya dari Mekah gini, terus perusahaan merekomendasikan kamu jangan kerja dulu. Terus saya ke dokter. Pertama ke klinik ya, klinik namanya Jeddah Nasim di daerah rehab itu. Jeddah Nasim, di situ saya di rongsen, dicek darah. Terus hasilnya biasanya nggak ada apa-apa, maksudnya di situ cek normal aja kita katanya. Terus setelah 3 hari kok masih itu menggigil gitu, masih sakit. Kedua kali lagi saya ke situ kok, ke dokter itu sama orang Pakistan, dokter Nisar namanya. Habis itu dia merekomendasikan saya ke dokter Ervan, yang rumah sakit. Karena di situ ada cek COVID ya. Dan di situ gratis. Saya ke situ, suhu badan dicek dan semuanya dicek, dari suhu badan, terus tekanan darah, ada rongsen. Hasilnya 3 hari lagi. 3 hari lagi. Dan hasilnya apa? Hasilnya positif. Positif corona. Terus disuruh stay di rumah 14 hari, isolasi mandiri. Tapi di rumah. Dan sampai lakukan itu kan? Iya. Terus katanya dari pihak rumah sakit, nanti dari Departemen Kesehatan Saudi akan menelpon kita. Dan benar nelpon? Sorenya nelpon. Ini Misbah itu sorenya setelah diperiksa. Saya tuh periksa sekitar jam 3 sore, nyampe rumah asar. Sekitar jam 7 malam. Itu nelpon, dari tiap hari itu nelpon keadaan kita. Jadi tiap hari nelpon? Tiap jam segitu. Bahasanya gimana? Bahasanya pakai bahasa Indonesia aja langsung. Bahasanya ya gimana kabar kamu? Gitu. Terus apa yang kamu rasakan sekarang? Ada kemajuan apa yang dirasakan, misalnya panas masih, atau batuk masih, atau demam segala macam. Itu. Jadi tiap hari itu ngontrol di sini. Terus saya proud ya, dari Saudi itu semua dari COVID itu gratis. Pokoknya yang berhubungan dengan COVID gratis kalau kita jadi buat teman-teman yang merasa sampai sekarang masih berlaku kan? Iya ya. Untuk yang merasa gejala tentang COVID datang ke rumah sakit yang dianjurkan. Setelah itu nanti tidak akan dipungut biaya apapun. Sepeser pun. Namun ini ada catatan nih. Kalau kalian memang nggak ada gejala COVID, yang pertama diperiksa adalah suhu. Kalau suhu badan di bawah 38 derajat, misalnya sampean pengen periksa, harus bayar. Oh gitu. Ini paling kalau misalkan ketahuan tidak COVID, bayar. What? Berapa kak? 1.300 real. 1.300 real? Atau sekitar berapa mas? 5 jutaan ya? Kurang lebih sekitar 5 juta. Itu pemeriksaannya seperti apa kok mahal? Jadi kita tesnya itu apakah hanya untuk tes suhu badan dibayar segitu, apa ada proses kelanjutan lah? Prosesnya itu kan ada ambil darah, ada cek ke tekanan darah, suhu tubuh dari lidah ini di bawah ini. Terus next step itu kita ada semacam alat ditempelin di sini ya. Setelah itu terus yang terakhir itu swab. Jadi kita ada alat gini dimasukin hidung ya. Masukin hidung? Gini, sakit ini ada satu-satu. Set gini, aduh, kayak orang wudhu ya kalau tahu ya. Masuk air itu gimana rasanya kan di sini ya. Itu dijabut, satu lagi ke sini lagi. Allah. Rasanya kayak orang wudhu, sakit, aduh. Oh, jadi ini bagi teman-teman yang memang mau periksa tentang COVID, dan itu kalau ketahuan COVID gratis, nantinya tidak COVID bayar 1.300. Cuman dari awal dia bilang
Jadi memang kalau pertama itu suhu tubuh 38 lolos. Jadi dari awal dia bilang dulu gitu. Dari awal. Cuman kadang orang kan mau traveling kan. Saya kira ngeprank gitu kan. Ngeprank itu mati dia nggak bilang langsung periksa. Agak. Oh, kamu ini COVID gratis, oh kamu ini nggak COVID bayar gitu. Ini Pak Ale yang mengalami sendiri. Jadi Pak Ale kan dari saya mengalami COVID, beliau kan bersama saya di rumah makan, tidur, semuanya kegiatan di rumah karena kamar sempit ya tahu sendiri di sini di kos. Itu dari perusahaan bilang kamu juga periksa, takutnya ya kan namanya orang berkumpul itu takutnya kan ketularan COVID itu. Tapi Pale biaya ditanggung sama Pale apa dari? Enggak, jadi perusahaan bilang gini kamu coba periksa gitu. Terus Pak Ale bilang gini saya tinggal bersama orang yang positif COVID. Terus saya mau periksa, terus dicek dulu suhu tubuhnya, tekanan darahnya, dan beliau normal 36 normal ya. Habis itu katanya ini kamu normal, nggak usah bilang gitu. Terus saya pengen karena perusahaan ini harus saya bilang harus ada waroga, harus ada sertifikat dari dokter bahwa saya sehat. Harus ada bukti. Terus dari sini bilang kalau mau ya bayar. Akhirnya 1.300. Habis itu gitu. telepon kita ke atasan ya. Katanya nggak usah gitu. Nggak usah. Dari dokter juga, dari perawatnya orang Filipina ya, dia bilang nyaranin jangan. Kalau memang pokoknya corona itu cirinya suhu tubuh pertama ya. Kalau suhu tubuh normal ya jangan terlalu ini gitu kan. Oke, itu terkait COVID ya. Begini, sekarang kan memang COVID ini sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ngeri ya sebelumnya. Sebelumnya kan kita memang lockdown 24 jam. Walaupun tidak 24 jam, dari jam 6 sampai jam 3, dari jam 8 sampai jam 3 kan. Kalau sekarang kan sudah new normal nih. New normal. Tapi pagi sampai kan sudah mengalami nih, sudah mengalami bagaimana tes untuk corona, bahkan sampai sudah dinyatakan positif dan akhirnya negatif. Perasaannya gimana? Pertama saya bersyukur kepada Allah, lega banget, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus support dari perusahaan terutama ya, sama dari pemerintah Saudi sendiri, pelayanannya masya Allah ya, semuanya serba gratis, ya kan? Pelayanannya bagus, perhatian juga, memang benar-benar care ya. Terus pada Pale saya itu juga ya, saya appreciate, saya sangat respect ya, beliau tetap menemani saya. Kalau orang lain mungkin yang parno takut ya mas ya. Bener. Oh ini corona, jangan sampai salaman, jangan sampai batuk dekat saya gitu kan. Tapi beliau enggak. Sampai menemani saya 14 hari, tidur bareng satu kamar, makan bareng, sholat bareng. Waktu itu kan masjid tutup. Iya. Kita sholat jamaah di rumah, kita berdoa ya, namanya kita harus ingat pada Allah ya. Nah, itu waktu Ramadan bukan? Waktu Ramadan bukan? Udah Juni kok. Udah Juni. Udah Juni. Oke. Habis Lebaran ya kak? Habis Lebaran. Jadi buat ini ya, buat teman-teman nih, buat seluruh sedulur-sedulur Misbah ini ya, sama Mas Azam fans clubnya nih. Gimana? Saya pesen ini. Jadi jangan parno ya, jangan parno sama corona. Takut sama corona. Dan jangan terlalu takut ngentengin. Jadi kita care aja, kita seimbang. Protokol kesehatan tetap ya. Ini maaf ya kita nggak pakai ini ya. Karena memang kan kita di dalam lah. Di dalam nggak ada orang. Nggak ada, kita juga nggak ada gejala. Yang pertama pokoknya yang panas itu. Hati-hati kalau yang panas memang. Ini ada kejadian lagi mas. Saya ada teman orang Madura, supir. Beliau itu pucet, wajahnya terus lemas, terus batuk-batuk gitu, sesak nafas. Dan dikira corona kan? Padahal orang sih di sini dikit-dikit corona gitu kan? Corona gitu, panas corona, batuk corona. Bersin pun dikeluarkan dari kerjaan karena takutnya corona. Ya Allah, itu ada loh kayak gitu. Ada. Yang terlalu fanatik, terlalu parno itu ya. Terus seperti itu. Terus saya di bel, saya kan yang udah pernah mengalami. Ini antar ke rumah sakit Ervan gitu. Habis itu saya antar di sana, beliau pucet gitu. Panas juga. Panas tapi setelah diperiksa suhunya normal 36. Ternyata gejalanya apa? 36 katanya kamu ini
nggak corona. Kamu mungkin ada penyakit lain di tubuh katanya. Terus suruh ke dokter umum atau general dokter katanya. Nggak di seksi corona. Ke departemen lain yang mengurus. Memang dokter untuk corona waktu itu dan sampai sekarang pun beda ya. Beda. Beda. Beda ruangan, beda. Pokoknya pelayanan beda. Pelayanan beda. Oke, Mas Sudur Misbah. Pokoknya terima kasih banyak. Iya, makasih Bang. Sudah silaturahmi, jangan kapok. Enggak, seneng saya di sini. Ini cuman saya suguhin kopi sama Mie ayam, mantap, 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 mantap banget ya. Mie ayamnya Pak Acong. Pak Acong, ya, Acong. Jadi saya berterima kasih sudah bisa datang ke sini dan mohon maaf apabila jamuannya tidak sesuai. Mantap. Bapak saya mau tidur di sini, saya mau. Ayo besok ke lapang. Monggo sampaikan kepada teman-teman terakhir. Teman-teman ya. Singkat, padat, jelas pokoknya. Bagi teman-teman ya, jangan takut corona. Pokoknya jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker. Terus kalau bisa pakai glove ya, sarung tangan. Terus hindari dulu salaman ya. Terus kalau bersin ditutup. Pokoknya juga jaga makanan ini, makanan bergizi. Makanan bergizi untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang penting. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah corona itu akan mati, akan hilang, nggak akan mental lah gitu. Mental akan mental. Terus juga jangan terlalu parno ya. Misalnya ada orang dikit-dikit, oh kamu corona, kamu ini saya nggak mau berteman sama kamu, saya nggak mau ini sama kamu deket-deketin, jangan. Pokoknya jangan terlalu parno dengan corona dan juga jangan terlalu ngentengin. Kadang ada yang ngentengin juga. Kita protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan corona itu memang ada. Memang ada. Saya mengalami sendiri. Ya begitulah. Kayak demam sih. Ya pokoknya jaga kesehatan kalian ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Pokoknya dari saya juga kita dapat ambil motivasi dari narasumber kali ini ya. Beliau berasal dari Jepara dan Jeporo, Bumi Kartini. Dan itu jarang sekali dalam episode ada orang Jepara. Ini baru saya nemu Pale sama Mas Sudur. Intinya kita kerja di Arab Saudi, punya nilai plus, kita dekat dengan Baitullah, kita dekat dengan makomnya Rasulullah SAW. Intinya sesibuk apapun kita kerja, yang kerja di Arab Saudi, sempatkanlah untuk haji dan umrah. Itu rugi sekali kalau orang yang kerja di Arab Saudi mereka tidak menyempatkan waktu untuk haji dan umrah dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe channelnya Sudur Misbah dan juga di channel saya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dan memberikan edukasi dan pelajaran kepada para subscriber. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Mas. Ya, insya Allah lain waktu kita ketemu dan mudah-mudahan aktivitas kita, pekerjaan kita senantiasa dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.